Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dari kelas IF6. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi PowerPoint yaitu berjurusan dengan internet. Pengertian internet. Internet atau Internet Network merupakan jaringan komputer global LAN yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya di seluruh dunia atau lintas negara. Sistem pengalamatan dengan menggunakan nomor IP. Dampak positif bagi penggunaan internet seorang pengusaha, yaitu ada produktivitas kerja, efisiensi waktu, komunikasi, sistem publikasi web, efektivitas biaya, keseragaman informasi, meningkatkan kerjasama. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu adanya ancaman virus, carding atau pencurian nomor kartu kredit, adanya aktivitas cracking, pembajakan karya intelektual, penyebaran situs-situs yang tidak sesuai dengan moral, atau pornografi. Dampak positif dan negatif pengguna internet secara umum. Positif, memudahkan pencarian informasi, kemudahan dalam pelayanan publik, masyarakat mudah belajar berorganisasi, memudahkan penyelesaian tugas. Negatifnya, terjadi kesenjangan sosial, masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita, terjadi pemborosan, tindak kejahatan meningkat. Manfaat internet secara umum. Internet sangat dibutuhkan dalam bertukar informasi dan berkomunikasi secara cepat, tanpa ada batasan wilayah, ruang, dan waktu. Dengan internet, semua pekerjaan menjadi sangat mudah dan sangat efisien terhadap waktu. Internet juga bisa digunakan untuk memperluas pengetahuan serta memperluas pergaulan kita sebagai makhluk sosial. C. Penggunaan internet yang tepat akan sangat bermanfaat bagi kemajuan pemikiran dan peradaban bagi bangsa yang selalu menginginkan perubahan ke arah positif. D. Internet merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang selalu mengalami perkembangan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Dan yang terakhir, penggunaan internet dewasa ini telah merambah ke berbagai kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, maupun pendidikan. Manfaat internet itu informasi meliputi kesehatan, rekreasi, hobi pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Komunikasi, yaitu tanpa mengenal batas dan waktu. Manfaat internet kolaborasi, batas negara, ras, kelas, ideologi, yaitu demokratis. Cara menghubungkan diri ke internet. Yang pertama, dial-up connection atau bersifat sementara. Perangkat keras, komputer, modem, saluran telepon. Perangkat lunak itu disediakan oleh ISP, Internet Service Provider. Yang kedua, dedicated internet, bersifat menetap. Hubungan ke internet berlangsung selama 24 jam dan kelebihannya menghubungkan internet melalui ISP dengan suatu modem dan terkoneksi ke beberapa komputer secara bersama-sama melalui perangkat tambahan dan dibatasi oleh kapasitas kecepatan. Layanan internet yaitu ada email, chatting, merupakan surat elektronik untuk komunikasi secara langsung. Yang kedua, terdistribusi atau World Wide Web sebagai sarana tamu balik informasi. Ketiga, ada newsgroup miles, merupakan salah satu jenis email yang digunakan berdiskusi kelompok secara elektronik. Pencarian atau search engine seperti Yahoo, Google, dan lain-lain. Home Directory, pengambilan data dari ISP berlangganan, seperti Telkom, Indosat, Telkomsel, dan lain-lain. Anonymous, file melalui server secara gratis. Lalu ada Telnet, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk bekerja jarak jauh. Sistem jaringan internet, secara langsung ke jaringan yang memiliki nama domain bentuk unik dengan format tertentu sebagai pengenal. 3. Alamat IP atau Internet Protocol. Mengenal kecepatan koneksi internet. Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Terdapat dua macam kecepatan akses internet, yaitu downstream dan upstream. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Misalnya, saat kita masuk ke search engine, browsing, dan lain-lain. Upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu BPS atau bit per second. Artinya, banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer lain. Tiap detiknya kecepatan akses internet dihitung dari jumlah data yang dikirim dalam satuan waktu. Beberapa penawaran diberikan oleh ISP diantaranya
ada 384 kbps, 512 kbps, 1 MB Mbps, 2 MB Mbps, 3 MB Mbps. Jenis-jenis kecepatan akses internet. Pertama, dial-up. Koneksi jaringan telepon yang digunakan untuk mengoneksikan komputer dengan internet. DSL, Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL, adalah suatu teknologi modem yang bekerja dengan kemampuan akses internet berkecepatan tinggi dan suara. GPRS atau General Packet Radio Service adalah komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Lalu 3G. 3G adalah Third Generation Technology yang mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel atau wireless. Lalu ada HSPA, High Speed Packet Access, merupakan hasil pengembangan teknologi 3G yang merupakan perkembangan dari CDMA 2000. Selanjutnya ada wireless LAN. Teknologi wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Lalu ada broadband. Teknologi internet broadband secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau servis internet yang memiliki kecepatan transferan tinggi karena lebar jalur data yang besar. Perbedaan jaringan internet berbasis kabel dan wireless. Perbedaan pertama, kabel. Jaringan bersifat stabil, tidak terpengaruh cuaca, pemakaian bisa dipakai secara bersama-sama, dan lain-lain. Wireless, jaringan terpengaruh cuaca, koneksi tidak stabil, harga relatif mahal, dan lain-lain. Urutan penyedia layanan internet sampai koneksi ke user atau pengguna. Dari penyedia jaringan telekomunikasi atau PT Telkom berbasis kabel melalui sebuah perangkat modem yang akan menghubungkan ke internet melalui perangkat keras atau splitter yang akan membagi kedua jalur, yaitu akses data atau internet dan suara atau telepon sehingga bisa diakses secara bersama-sama. Mungkin hanya sekian presentasi materi tentang internet yang dapat saya sampaikan. Setelah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.